Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bapak di pelajaran IPA. Kita lanjut tentang listrik dinamis. Kali ini kita belajar tentang arus listrik. Disinggung kemarin juga arus listrik dan hukum pertama Kirchhoff. Ya. Ini adalah rangkaian sederhana yang Bapak buat dan minggu lalu juga sudah dijelaskan. Ini adalah sumber tegangan atau perbedaan potensial. Kalau yang panjang ini kutub positif, yang pendek kutub negatif. Dan ini adalah simbol dari hambatan. Dan ini wajib ada di setiap rangkaian listrik ya. Jadi apa itu arus listrik? Arus listrik itu laju muatan positif ya, laju muatan positif. Sudah pasti kalau arus listrik itu dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif ya. Jadi kita buat simbolnya di sini. Ini I. Kalau elektron dia dari kutub negatif menuju positif ya. Jadi apa disebut dengan arus listrik? Arus listrik adalah sama dengan besarnya muatan ataupun laju muatan listrik per satuan waktu. Ini muatan satuannya coulomb ya. Ini adalah waktu satuannya sekon ataupun detik, dan ini adalah ampere ya, satuan dari si arus. Jadi yang mengalir adalah muatan positif ataupun muatan proton ya. Jadi kalau arus listrik itu laju muatan positif ataupun proton. Kita lihat contohnya ya. Contoh soal. Ada arus listrik sebesar 2,5 ampere mengalir pada penghantar ya. Penghantar selama 4 menit. 4 menit. Pertanyaannya, berapa besar dari muatan listrik yang mengalir ya? Besar muatan listrik yang mengalir. Kalian tinggal masukkan saja I sama dengan Q per T. I-nya sudah dikasih tahu 2,5 ampere. Ya kan? Q-nya yang ditanya waktunya selama 4 menit. 4 menit ini berapa detik? Kalau 1 detiknya 1 sekon sama 1 menit itu sama dengan 60 second, berarti 4 menit itu, kalau 4 menit berarti sama dengan 240 detik ya. Tinggal dibagi saja 240 detik. Ini kalau dibuat berarti muatan sama dengan 2,5 dikali 240 sama dengan 600 coulomb ya. Itu saja untuk arus listrik, singkat saja, dan Mbak pikir kalian semua bisa untuk melaksanakan. Sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan di hukum pertama Kirchhoff. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke hukum pertama Kirchhoff ya. Apa bunyi dari hukum pertama Kirchhoff? Hukum pertama Kirchhoff ini ditemukan sama si Gustav Kirchhoff ya. Kenapa disebut hukum Kirchhoff ya? Karena memang ditemukan. Kalau yang menemukan kalian mungkin hukumnya hukum pertama kalian atau hukum pertama kalian gitu. Apa kata si hukum pertama Kirchhoff? Dia menemukan ternyata jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi hukum pertama bunyinya itu cuma ini, hubungannya dengan arus listrik. Jadi jumlah arus yang masuk pada titik percabangan itu sama dengan arus yang keluar. Kalau kita contohkan begini,
buat begini ya. Ini keluar, ini arus yang masuk misalnya ini I1, ini I2, ini I3, ini I4, ini I5. Jadi kalau kata si Kirchhoff ataupun di hukum pertama Kirchhoff, arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi kalau kita jumlahkan yang mana yang masuk? Yang masuk tuh yang ini. Berarti arus yang masuk, kalau kita tuliskan arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini sama dengan kalau kita tuliskan I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 ditambah I5. Ya. Sederhana sekali. Sama kalau misalnya dalam aliran air, kalau kita buat pipa nih, pipa begini, ini bercabang. Ini air kemari. Jadi sudah pasti jumlah air yang mengalir di sini itu pada saat percabangannya, ya kan, air yang mengalir di sini itu sama dengan air yang mengalir sini ditambah air mengalir sini. Jadi tidak ada yang terbuang. Jadi prinsipnya sederhana, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kita lihat contoh ya. Contohnya kalau misalnya Bapak buat contoh. Ini kalau dicontohkan, misalnya nih, contohkan begini ya. Arus yang masuk, ini masuk, ini keluar, ini keluar. Ya. Ini jumlah, ini 5, ini 1 ya, ini 7, ini 8. Yang ditanya itu I ya. Berapa sih? Kita lihat arus yang masuk mana? 5 dengan 1. Jadi kalau kita tulis arus yang masuk itu sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6 ampere ya. Arus yang keluar itu sama dengan yang ini. 8 ditambah 7 sama dengan berapa? 15 ya. Kalian bisa lihat ternyata arus yang keluar lebih besar dari arus yang masuk, cuman 6 ampere. Jadi udah pasti ini arus yang masuk, ya kan? Jadi ini udah pasti arus yang masuk. Berapa kira-kiranya? Ini harus ditambah supaya jadi 15 ditambah 9 ampere. Oke, ini contoh yang lain yang Bapak buat. Konsep tetap arus masuk sama dengan arus yang keluar. Ini adalah salah satu rangkaian yang kita buat, dan sebenarnya kalau dalam dunia nyata atau dunia kelistrikan, cabang ini bahkan lebih rumit lagi. Contoh di rumah kalian pasti lebih rumit lagi. Ini hanya yang paling sederhana. Kalian melihat ini I1, I2, I3. Arus yang masuk dibagi menjadi I2, I3, ya kan? Baru I3 berbagi lagi menjadi I5, I8. I2 berbagi I6, I4. I4 tambah I5 sama dengan I7. Baru berapa? I9. Jadi yang perlu kita cari ya kan, dari soal ini, berapa nilai dari I yang ini. Oke ya. Ini yang pertama, yang paling mudah, I1 sudah pasti I9 karena arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi kalau kita tuliskan I1 sama dengan I9 sama dengan 12 ampere. Baru udah dikasih tahu I2 nya 7 ampere. Ini I2 nya 7 ampere. Berarti I3 nya berapa? Kalau I1 nya 12, berarti kan dia bercabang. Arus masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi I1 itu kan sama dengan I2 ditambah I3. Ini sama dengan I1 nya sudah terjawab 12. I2 nya dikasih tahu 7 ampere ditambah I3. Berarti I3 nya berapa? I3 nya 5 ampere ya. Sudah dapat nih I3 nya 5 ampere. Baru dikasih tahu I5 nya 2 ampere. I5
2 ampere. Kalau I5-nya 2 ampere, sedangkan arus masuknya 5 ampere, sudah keluar 2, berarti di sini tinggal 3 ampere. Sudah? Ya, baru I6 dikasih tahu 4 ampere. Di sini 4 ampere. Arus masuknya 7, sudah keluar 4, berarti di sini tinggal 3 ampere. Oke? Baru di sini sudah tahu nih 3 ampere tambah 2 ampere, berarti di sini 5 ampere. 4 tambah 5 9, 9 tambah 3 12, berarti di sini 12 ampere. Itu ya, sederhana sekali untuk hukum pertama Kirchhoff yang perlu kalian pahami. Cukup ini saja. Arus masuk sama dengan arus keluar. Nanti untuk penjelasannya nanti Bapak tambahkan di beberapa slide akan Bapak buat nanti. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kalau memang ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih.